makanya itu sempat saya putus asa di situ, sempat hampir saya mau cabut tanaman. Tapi kalau nutrisi itu wajib, kalau curah hujan terlalu tinggi itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Mas Coy di channel YouTube sahabat MMT Indonesia, channel Mitra Kemajuan Petani. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, kali ini saya sedang berada di antara lahan tanaman cabai merah besar ya teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat, ini merupakan tanaman cabai merah besar yang saat ini mungkin masih memasuki fase berbunga ya teman-teman. Jadi belum berbuah. Akan tetapi perlu teman-teman ketahui, untuk tanaman cabai merah besar ini kemarin sang petani itu sempat hampir putus asa teman-teman, bahkan hampir sempat mengganti tanaman ini, menyebutnya dengan tanaman baru karena ada serangan hama dan juga dengan cuaca yang cukup ekstrim teman-teman. Akan tetapi dengan usaha yang beliau lakukan itu alhamdulillah masih bisa bertahan dengan serangan hama dan juga dari cuaca yang cukup ekstrim, sehingga alhamdulillah masih bisa tumbuh maksimal dan juga ini sudah memasuki proses pembungaan teman-teman. Nah penasaran kan kira-kira bagaimana usaha yang beliau lakukan? Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Baik sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kali ini kita akan membahas tentang budidaya tanaman cabai merah besar di cuaca ekstrim dengan serangan hama yang cukup masif, akan tetapi masih bisa untuk bertahan dan bisa perkembangannya masih bisa maksimal dan bisa normal kembali teman-teman. Nah berhubung di samping saya sudah ada sang pemilik lahan, monggo Bapak bisa perkenalan diri dulu. Assalamualaikum, nama saya Bambang, Desa Selapura, RT 4 RW 6, Kecamatan Duku Aru, Kabupaten Tegal. Ya, jadi panggilannya siapa Pak ini? Bambang. Pak Bambang. Nah, teman-teman, kali ini kita alhamdulillah berkesempatan bersilaturahmi ke lahan dan ke gubuk ya Pak ini, Pak. Ke gubuk Pak Bambang di Kecamatan Duku Aru ya Pak nggih. Duku Aru. Tegal nggih. Nah, untuk budidaya tanaman cabai merah besar ini Pak, kalau boleh tahu, kalau Pak Bambang sendiri udah sering melakukan atau bagaimana Pak ini Pak? Sering, cuman metode sistem pakai mulsa baru kali ini. Oh, berarti kalau untuk tanam budidaya di cabai merah besar itu udah sering melakukan, akan tetapi dengan metode mulsa baru kali ini ya Pak ya. Dan kalau boleh tahu Pak, ini untuk varietas yang ditanam apa Pak ini Pak? Saya tanam CMB jenis baja F1. Dan kalau boleh tahu ini sudah umur berapa Pak? Ini kurang lebih 33-34. Dan kalau boleh tahu Pak, untuk lahan sendiri, nah ini untuk lahan ini sejarahnya bagaimana Pak? Apakah lahan baru ataupun lahan bekas Pak? Ini lahan baru, saya lahan baru dibikin bedeng, baru tanam cabai di lahan ini. Dan kalau boleh tahu Pak, untuk tekstur ataupun tekstur tanah di sini itu bagaimana sih Pak? Tanah di sini itu sebenarnya terlalu lembab ya, agak asam lah. Diukur pakai pH itu nggak sampai 6 Mas, bahkan 3,5. Jadi untuk apa ya? Untuk lahan yang Pak Bambang garap ini, di sini karakterisnya itu lahannya basah gitu nggak? Asam gitu nggak? Bahkan tidak, kalau dicek pakai pH meter itu hanya mencapai angka 3, berapa lah, nggak nyampe 3,5. Berarti ibaratnya udah tanah jenuh gitu nggak Pak? Dan udah capek tanah capek gitu nggak Pak? Dan kalau mungkin untuk berbicara tentang pengolahan lahan Pak, kalau pengolahan lahan yang Pak Bambang lakukan di sini itu kira-kira bagaimana sih Pak? Mungkin dari awal Pak? Dari awal ya, selesai diolah lahan ya, saya pakai itu dasaran dulu Mas. Pertama saya kasih dolomit, kedua kohe, nah ketiga itu saya pakai vertipos sama TS buat dasaran. Dan kalau untuk populasinya itu berapa Pak ini, populasi CMB-nya ini Pak? CMB saya kurang lebih 5.200-an Mas. Dan itu kalau boleh tahu, untuk pengolahan lahan itu adakah proses pendiaman atau fermentasi di lahan itu ada nggak Pak? Jadi saya pendiaman dulu Mas di lahan ya. Pertama dari dolomit sampai kohe sampai vertipos itu saya diamkan dulu kurang lebih 2 mingguan. Nggak, saya tutup dulu biar kena cahaya, kena air dulu kan. Nah setelah selang 2 minggu saya semprot pakai itu sih yang semacam kayak M21 ya. Saya semprot, habis disemprot jeda itu saya akan pasang mulsa Mas. Nah habis pasang mulsa per lubang tanamnya saya pakai itu asam humat sama trichoderma. Nah asam humatnya itu pakai yang itu Impersol sama
asam umatnya Biosigro. Biosigma itu Iya, yang trichoderma Biosigma, nggih. iya. Nah, itu mungkin adakah tujuan Pak Bambang memasukkan Impresol dan juga memasukkan Biosigma itu kira-kira tujuannya bagaimana sih, Pak? Kalau saya pribadi ya untuk menghindari jamur mas. Kalau tanaman cabai kan sangat rentan lah dari penyakit jamur ya. Nanti kedepannya takut layu fusarium, pertumbuhannya yang jelas kurang optimal lah kalau misalnya nggak pakai asam humat sama trichoderma. Berarti tujuannya untuk memasukkan trichoderma itu di samping juga ada asam humatnya itu untuk apa ya, meminimalisir serangan jamur patogen yang ada di tanah ya, karena di cabai merah sendiri juga rawan ya Pak ya, Rawan, terkena sangat rawan. jamur, apalagi dengan cuaca yang cukup ekstrim dengan curah hujan yang tinggi gitu nggih Pak nggih. Itu kalau Hampir boleh tiap hari. hampir tiap hari. Dan tadi juga memasukkan asam humat tadi karena diketahui lahan itu emang udah jenuh dan udah ibaratnya asam. Nah, tujuannya asam humat itu juga mungkin kalau dari Bapak untuk membantu menetralisir gitu nggih Pak nggih. Nah, itu kalau boleh tahu dengan penggunaan itu dosis berapa sih Pak kalau yang dimasukkan untuk satu kali kocor itu di lubang tanam Impresol dan juga Biosigmanya itu? Saya kalau dicampur ya, misal dari pencampuran itu kapasitas 120 liter. Itu trichodermanya Biosigma kalau nggak salah itu setengah kilo. Nah itu Impresol saya juga sama setengah kilo perbandingan. Berarti setengah kilo ya untuk 120 liter gitu nggih. Iya. Nah itu dikocor di lubang tanam. Nah kalau mungkin saya agak tertarik ini Pak dengan penggunaan Impresol yang merupakan asam humat dan kandungan kalium ya Pak ya. Iya. Itu kalau menurut Pak Bambang sendiri yang dirasain dengan penggunaan Impresol itu bagaimana sih Pak? Dari pertumbuhannya kelihatan dari akar ya, akarnya lebih banyak mas dan lebih kuat, pertumbuhan akarnya sehat kan dari lahan, jadi lebih gembur gitu loh. Dan kemudian untuk masuk ke itu Pak, dipindah tanam, mungkin kalau dipindah tanam sendiri adakah perlakuan di bibitnya mungkin Pak? Dari bibit sebelum tanam ya mas, itu diselupin ke itu Premino sama Modern Fall. Saya campur Premino sama Modern Fall, takarannya satu-satu. Misalnya mau 50 mili ya itu 50 mili itu satu-satu. Dan kalau boleh tahu dengan pencelupan bagaimana sih Pak kira-kira yang dirasakan Pak? Setiap perpindahan tanam itu tanaman tidak mengalami stres mas. Biasanya kalau pindah tanam ya dari tempat semaian ke lahan biasanya kan perubahannya banyak ya mas. Kalau misalnya nggak pakai Modern atau Premino, tanaman mudah stres, kadang layu, terus daun menguning. Jadi kalau dengan penggunaan pas pindah tanam itu dengan bibit dicelup dengan Modern dan juga larutan Modern dan Premino itu mampu apa ya istilahnya meminimalisir tingkat kesetresan tanaman gitu nggih Pak. Dan kalau boleh tahu Pak untuk perawatan ini Pak, kalau untuk perawatan setelah dipindah tanam itu kalau boleh tahu yang dimasukkan apa aja, mungkin di fase pertumbuhan itu apa aja sih Pak kira-kira? Dari mulai pengocoran apa? Iya mungkin dari pengocoran dulu Pak. Saya mulai pengocoran itu usia 7 HST ya mas. Saya pakai itu NPK 16 terus boron, kalha, kali ultradap. Berarti ada pengocoran pertama itu di 7 hari setelah tanam itu ada 4 bahan ya Pak ya? Nggih. Ada kalha, ada boron dan juga NPK dan juga ultradap ya Pak. Nggih. Dan itu di pengocoran selanjutnya bagaimana Pak itu Pak? Jadi pengocoran pertama sampai ketiga itu sama mas, kayak pengocoran awal. Cuman bedanya di 4. Di 4 itu pengocoran keempat kembali lagi mau sebelum tanam. Pakai Impresol sama Biosigma per 120 liter yaitu setengah kiloan semua. Nah, pupuk itu baru ditambahin pakai NPK 16, boron, Impresol, kalha sama KNO3. Nah itu untuk kocorannya ya Pak ya. Iya. Nah kalau untuk mungkin kemarin di fase pertumbuhan itu apakah sempat mengalami kendala Pak mungkin Pak? Sempet putus asa mas. Nah ini putus asanya itu bagaimana Pak? Kenapa itu mungkin Pak? Kendala gini ya, jadi saya tanam cabai sekeliling itu banyak tanaman padi udah menguning ya, udah musim panen, ada yang lahan kosong, jadi kan hama di sekitar lebih banyak ya mas. Misal mau lahan mau diolah kan pasti banyak hama-hama yang pindah ya di tanaman. Itu mengalami satu kerdil, sempat kerdil. Mengalami kerdil ya? Nggih. Terus hama tunggu terlalu banyak. Nah daun juga menguning mas. Makanya itu sempat saya putus asa di situ, sempat hampir saya mau cabut tanaman.
mau ganti tanaman lagi gitu. Itu padahal udah usia berapa Pak di lahan Pak itu? Kurang lebih tuh usia 21 harian lah, 20 Berarti hari. di usia kemarin itu pas pertumbuhan sampai usia 20. Sebenarnya dari awal itu udah pertumbuhan itu aman-aman saja ya Pak ya. Aman-aman saja. Nah, di usia 20 HST itu Pak Bambang itu kemarin sempat mengalami kayak putus asa ya Pak ya. Putus asa. Karena tanamannya itu terserang hama kayak seperti tungau juga ya. Nah, itu sempat kemarin hampir putus asa sampai mau mengganti, mau dicabutin gitu Pak berarti Pak. Iya, mau ganti tanaman baru. Karena itu mau dicabutin Pak. Nah, itu jenengan kalau jadinya nggak jadi nyabut itu mungkin karena bagaimana sih Pak perlakuannya Pak? Jadi, upaya yang Bapak lakukan itu. Saya lakukan buat tantangan sendiri ya Mas. Saya coba tangani gini. Ya, masa ya tanaman sakit nggak ada obat. Gitu kan. Akhirnya saya coba ya komunikasi lah dari teman ke teman, nanya, kasih masukan. Alhamdulillah di situ mulai terbuka pikiran saya Mas. Kalau misalnya ditanam, ganti tanaman lagi, belum tentu pertumbuhannya sesuai harapan. Takutnya nanti kembali lagi. Ya sekarang gini aja, coba diobatin. Nah, metode itu akhirnya saya pakai Modern Fall sama Premino. Pertama Modern Fall Premino, kedua terus Vitaron kali Nickel cover Iya. WP itu ya Pak. Iya. Jadi kemarin sempat hampir putus asa itu cara pengobatannya itu dengan aplikasi Modern Fall, Premino dan juga ada Vitaron. Iya. Itu diaplikasikan sekali terus selanjutnya itu rollingannya diganti ya Pak ya. Modern Iya. Fall, Premino dan juga ada memasukkan cover WP WP. tadi. Itu kan tadi untuk mungkin ada untuk penyembuhannya ya Pak ya. buat penyembuhan. Nah, kalau untuk sebelum itu apakah ada langkah untuk baratnya mengusir hamanya ataupun memusnahkan hamanya itu adakah Ada. Pak? Jadi saya tuh pakai itu ya, pertama Abasel, terus ada Demolis, ada Curacron sama Pegasus. Jadi saya rolling Mas. Nah, Kak, Val itu buat racun itu 4 hari sekali. Nah, untuk buat istilahnya nutrisi, Penyembuhan? iya penyembuhan itu 2 hari sekali. yang pertama itu berarti perlakuannya dengan membasmi hamanya dulu ya Pak ya. Itu dengan cara aplikasi ada Abasel dan Demolis, kemudian ada rollingan Curacron dan juga ada Pegasus tadi ya. Itu di rolling berapa hari sekali Pak kalau boleh tahu? Saya 4 hari saya rolling, tapi ban itu enggak saya campur. Antara setiap bahan aktif itu Pak atau Iya, gimana? sendiri-sendiri. Oh, jadi ibaratnya pertama Abasel dulu, kemudian Demolis 4 Iya. hari sekali, terus baru Curacron dan juga Pegasus itu Pak ya. Iya. Jadi habis penyembuhan, nutrisi, penyembuhan, nutrisi. Oh, jadi mungkin dibersihkan dulu hamanya baru Iya. dikasih nutrisi gitu nggih Pak nggih. Iya. Nah, itu mungkin kalau dengan ramuan ya yang kalau saya tangkap itu ramuannya dengan Modern Fall, Premino dan juga ada Vitaron ya Pak ya, itu Iya. untuk penyembuhan. Itu kalau boleh tahu dosisnya takaran berapa aja Pak? Saya itu takarannya nggak terlalu over Mas. Jadi misalnya tergantung pakai takaran tutup. Jadi jenis. Misalnya kayak itu 1 tutup Mas per tangki semprot. Berarti kalau untuk dosisnya itu satu tutup itu 1 tangki ya Pak ya, Iya. antara 3. Berarti 3 Modern Fall, Premino dan Vitaron itu dicampur ya Pak ya. Iya. Nah, itu dengan ramuan seperti itu kira-kira manfaat yang Bapak rasakan gimana Pak? Adakah perubahan yang signifikan Pak? Perubahannya calon tunas baru banyak Pak. Kedua dari pembungaan ya. Dari pembungaan alhamdulillah nempel semua. Nah, itu Jadi- kalau boleh tahu seberapa kali aplikasi Pak sampai bisa terlihat hasil dari penyembuhan itu Pak? Itu berarti penggunaan jeda 1 minggu, Berarti- kurang lebih 8 harian lah. Jeda 8 hari berarti 2 kali spray ya. 2 kali spray ya Pak ya. Iya, itu Jadi mulai. alhamdulillah dengan 2 kali aplikasi ramuan seperti Modern Fall, Premino dan Vitaron itu 2 kali aplikasi sudah bisa terlihat ya Pak hasil dari Terlihat. penyembuhannya itu, termasuk dari tunasnya itu bisa kembali normal gitu Pak. Iya betul. Dan kalau menurut Bapak sendiri dengan penggunaan khususnya yang ada penambahan cover WP itu Pak, itu dengan mungkin tujuan Bapak memasukkan cover WP itu bagaimana sih Pak? Ya jadi tujuannya gini ya. Kebanyakan kan harusnya konfirm WP itu dicampur sama racun ya Mas. Cuma kalau saya enggak. Jadi setiap nutrisi pasti saya pakainya itu convert buat mengatasi kan di sini hujan terlalu hampir setiap hari lah Mas. Jadi buat dari daun pakai convert sama itu nutrisi dia mudah ini ya apa ya daun cepat kering nggak Kalau terlalu basah.
Jadi khususnya saat ini itu kan di sini curah hujannya tinggi ya Pak ya. Tinggi. Nah itu dengan penggunaan cover BB itu kayak bisa membantu melindungi daun gitu ya Pak. Iya. Dan kalau boleh tahu Pak, untuk pembuahan ya Pak ya, untuk pembuahan maupun pembungaan itu kalau dari Bapak adakah nutrisi ataupun mungkin ada perawatan khusus Pak di pembungaan Pak? Punya kan seperti kayak curah hujan yang tinggi itu biasanya kan rawan sekali rontok bunga gitu Pak. Iya. Itu kalau boleh tahu adakah Pak? Ada. Jadi kalau dari masa vegetatif ke generatif Nggih, ya Mas, peralihan gitu nggih Pak? Nggih. peralihan dari pengocoran itu saya tambahin Mas, dalam arti gini, kalau dari pengocoran saya udah mulai tetap pakai MPK 16, boron, terus grower, sama kalha saya ikut dari pengocoran. Nah dari penyepraian itu saya modern, tetap pakai modern, jadi convert sama kalinet. Lah itu mungkin kalau menurut Bapak gimana sih dengan penggunaan kalinet itu Pak? Dari kalinet gini ya Mas, dari contoh pembungaan untuk saat ini mulai ada calon bunga dari mekar sampai jadi bakal buah. Alhamdulillah saat ini aman-aman saja, belum ada yang rontok. Mengalami kerontokan gitu ya? Kemungkinan rontok ada, setiap tanaman rontok ada. Cuman untuk saat ini ya nggak terlalu inilah, paling sebatang itu antara paling ya 2 atau 1 lah. Itu dengan dosis berapa Pak itu Pak? Itu kalau kalinet itu 1,5 mili Mas per liter. Per liternya 1,5 mili ya Pak ya. Jadi dengan penggunaan kalinet itu untuk yang dirasakan Pak Bambang sampai saat ini untuk pembungaan itu masih aman-aman saja Aman ya Pak ya. saja, ya. Ya, mungkin kalau ada mengalami kerontokan hanya 1-2 itu ya Iya, Pak ya. wajar. Dan kalau misalnya kita menarik permasalahan ke belakang kan tadi juga di awal sempat mengatakan hampir putus asa dan mau dicabut. Nah, itu untuk sampai hasil yang sampai saat ini itu masih bisa sangat apa ya istilahnya bersyukur gitu Pak, Iya. masih bisa berbuah gitu nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Dan mungkin menurut Pak Bambang sendiri dengan penggunaan nutrisi ataupun penambahan nutrisi di tanaman itu menurut Pak Bambang gimana sih Pak kira-kira Pak? Jadi gini ya, kalau saya fokus lebih banyakkan di nutrisinya Mas. Untuk saat curah hujan terlalu tinggi ya, kalau saya banyakkan fokus di nutrisi. Dari buat menjaga akar, batang, sama daun. Saya fokuskan itu. Dari nutrisi saya banyakin Mas. Paling kayak misalnya inseksida ya lihat situasi dan kondisi gitu Iya. nggih Pak. Tapi kalau nutrisi itu wajib. Kalau curah hujan terlalu tinggi itu wajib. Dan mungkin terakhir Pak, adakah kata-kata ataupun motivasi dari Pak Bambang ini kepada teman-teman petani di rumah ya. Pak? Ya buat teman-teman di rumah, setiap penanaman belum tentu kita berhasil ya. Ya ada cobaan, misal ada gagal di pertumbuhan, tapi jangan pernah patah semangat. Tetap semangat, setiap ada sakit pasti ada obat. Jadi bagi saya pribadi itu untuk tantangan tersendiri. Jadi misal ada yang sakit kita obatin, nah kita berhasil, itu kepuasan tersendiri Mas. Nah, jadi dari Pak Bambang sendiri kalau misalnya untuk pesan ke teman-teman ataupun motivasi ke teman-teman misal yang sedang berusaha di dunia pertanian ya Pak, di budidaya itu misalnya budidaya cabai merah besar itu misalnya setiap ada penyakit itu ada obatnya gitu Bang. Dan itu merupakan tantangan gitu nggih Pak bagi kita. Nah, kalau misalnya kita berhasil itu menjadi kepuasan tersendiri ya Pak ya. Dan, jadi harus tetap semangat dan pantang menyerah untuk menghadapi masalah-masalah yang ada, karena setiap masalah itu mungkin ada jalan keluarnya dan setiap hama ataupun penyakit itu mesti ada obatnya gitu nggih Pak nggih. Nah, mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan dari Pak Bambang dengan budidaya cabai merah besar yang tadi di awal sudah mengatakan sempat mengalami putus asa dengan serangan hama yang cukup intens dengan cuaca ekstrim ya teman-teman. Tadi juga sudah dikatakan mulai dari awal, mulai dari pengolahan lahan sampai dengan penggunaan insektisida, fungisida dan juga penambahan nutrisi dan penyembuhan dari serangan hama juga sudah dikatakan oleh Pak Bambang. Nah, semoga yang disampaikan
yang tadi bisa bermanfaat Pak ke teman-teman di rumah dan bermanfaat bagi Pak Bambang sendiri, khususnya bisa menjadi amal jariah buat Pak Bambang. Nah, dan semoga untuk hasil panennya ini karena sedang hampir udah masuk generatif ya Pak ya. Semoga bisa hasilnya bisa maksimal Pak, dan untuk harga juga bisa maksimal ya Pak ya. Itu harapan para petani gitu Pak. Nah, mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan tadi bermanfaat, dan juga kalau bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sahabat MMT Indonesia untuk tidak ketinggalan informasi dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.